Hai, bersama dengan saya, Yakob. Dan pada video kali ini saya akan men-sharingkan hal terbaru yang saya pernah pelajari, dan kali ini akan membahas satu topik yang masih menarik, karena pada video sebelumnya, untuk video sebelumnya bisa lihat di deskripsi di bawah video ini. Di deskripsi sebelumnya adalah berbicara mengenai storytelling. Dan pada video yang sekarang ini saya juga akan menceritakan mengenai keajaiban dari storytelling. Pada video sebelumnya saya telah memberikan contoh case mengenai storytelling yang sangat efektif. Dan kali ini saya akan bersharing menceritakan mengenai bagaimana sih keajaiban yang terjadi. Ada dua orang yang membuat sebuah project yang bernama significanobject.com. Nah, di significanobject.com ini ada dua orang, yaitu bernama Rob Walker dan juga Joshua Glenn. Pada tahun 2010, tepatnya di bulan April di tahun 2010, mereka berdua mencoba untuk membeli dari eBay, membeli barang-barang yang mulai dari yang gratis, dari free hingga sampai $1 atau $2 ya. Jadi dolar Amerika, membeli sekitar $1-2 dan diyakini bahwa barang tersebut tidak memiliki value. Nah, seperti apa barang-barangnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Kalau kita melihat ada gambar dari piring, dekor-dekor, objek, benda yang menurut kita mungkin tidak ada harganya, atau mungkin harganya ya paling bisa dihargai hanya $1-2 di eBay tersebut. Nah, tetapi Rob Walker tetap membelinya dengan harga $1-2 tersebut. Yang dibeli ada 200 objek. Nah, kemudian Rob Walker dan juga Joshua Glenn mencoba mencari 200 authors, 200 pengarang cerita, dan akhirnya dipadukan antara 200 objek dengan 200 cerita. Nah, inilah yang menjadi keajaiban yang terjadi, di mana setiap objek disandingkan dengan cerita pada objek tersebut. Jadi Rob Walker memberikan challenge kepada authors, kepada pengarang cerita untuk bercerita terhadap sebuah barang tersebut. Dan hasilnya yang terjadi adalah adanya objek dan juga adanya cerita. Nah, kemudian Rob Walker memasukkan kembali kepada di internet, di eBay, ya, memasukkan kembali di eBay, dan yang terjadilah adanya, kalau di eBay kan tempat untuk bidding ya, dan akhirnya mulailah bidding itu berjalan, sehingga sampai akhirnya ada satu benda yang sangat menarik. Seperti contohnya ini, ada yang tadinya pink horse, ya, kuda pink, kuda merah muda, yang tadinya Rob Walker membeli $1, dan setelah dilakukan bidding dan ditambah dengan cerita, maka hasilnya menjadi $104,5. Wow, berarti artinya menunjukkan bahwa sebenarnya yang orang beli itu bukan bendanya, tapi ceritanya. Kenapa ceritanya bisa orang itu membuat lebih bermakna? Karena masalahnya orang itu mungkin yang membelinya karena adanya satu feeling, adanya satu perasaan yang senang dengan barang tersebut, dan adanya cerita yang membuat mereka atau orang yang membelinya merasa sama atau sesuai atau seemosional dengan benda tersebut. Akhirnya benda tersebut terjual. Dan ada beberapa barang-barang lainnya yang kalau kita lihat ada seperti yang tiruan dari pisang, ya, banana, dan akhirnya terjual juga. Wow, hebat sekali ya. Dan ini ada di significant object. Nah, kebetulan Rob Walker dan Joshua Glenn ada di dalam sebuah conference, dan conference-nya bisa nanti Anda lihat di deskripsi di bawah ini juga ada. Rob Walker mengikuti conference, dan conference ini bisa memberikan inspirasi lagi lebih banyak. Kita sudah melihat selain dari Rob Walker, ada juga satu cerita, tepatnya di tahun 2010 juga, yaitu dari yang namanya Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone adalah seorang CEO Formula One, dan tentunya orang-orang terkenal dengan Bernie tersebut. Nah, Bernie ini pas kebetulan di tahun 2010 kebetulan dikeroyok, ada musibah yang terjadi dan dikeroyok,
dan sampai babak belur. Mungkin kalau guys pernah tahu ya dengan cerita ini. Nah, jadi pernah sampai dikeroyok Bernie dan sampai babak belur, dan jam tangan Pablo-nya diambil, dirampas. Nah, di mana jam tangan ini adalah jam tangan termahal di waktunya, yaitu sebesar 200.000 pound sterling. Nah, kemudian Bernie memiliki satu ide. Bernie mengirimkan surat kepada CEO dari Hablo, yaitu ke Jane Cloud. Dan kemudian mengatakan bahwa, lihat, ini yang terjadi jika orang ingin merampas jam tangan Hablo. Ya. Nah, kemudian akhirnya di sini akhirnya terjadi satu inspirasi. Kenapa tidak dibuatlah cerita untuk diiklan? Nah, dan dia menggunakan iklan di majalah. Dan yang terjadilah iklan, dan di situ ada cerita singkat. Inilah yang terjadi jika menginginkan sebuah jam tangan Hablo. Nah, di sini artinya menunjukkan bahwa ada satu cerita. Tidak cuma iklan ditampilkan hanya dengan iklan jam tangannya saja atau dengan orangnya saja, tetapi kita bisa melihat pada gambar ini. Kita bisa melihat pada iklan tersebut ada tulisan "See what people will do for a Hublot". Dan ini bisa menunjukkan bahwa ini adalah satu cerita untuk bagaimana kalau orang menginginkan sebuah Hablo. Ini adalah merupakan juga sebagai salah satu cerita. Akhirnya, dengan adanya iklan tersebut, yang terjadi adalah peningkatan jumlah penjualan jam tangan ini menjadi semakin lebih meningkat saat itu. Dan inilah kekuatan dari storytelling. Dan storytelling jadi tidak hanya harus bercerita, tetapi dengan gambar, maka bisa menulis dengan ada satu teks, satu tulisan yang benar-benar memberikan satu cerita. Akhirnya penjualan menjadi semakin meningkat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa suatu saat kita memberikan storytelling, tidak cuma hanya masalah harga pada jam tangan atau CEO-nya gitu ya, tetapi ada sesuatu yang membuat orang interest untuk mendengarkan cerita tersebut dan kemudian penasaran atau punya feel yang sama. Dari sini kita menunjukkan bahwa sebenarnya kita semua punya cerita, teman-teman. Ya, semua kita punya cerita. Tetapi bagaimana caranya kita bisa meningkatkan value di dalam cerita kita, sehingga keajaiban dari storytelling itu bisa menjadi lebih meningkatkan value-nya kita. Nah, oleh karena itu yang bisa saya berikan, yang bisa saya sharingkan pada video kali ini adalah, marilah kita coba untuk menggali setiap cerita kita, setiap produk kita, setiap objek yang kita coba akan jual atau yang akan kita sharingkan memiliki nilai yang luar biasa, sehingga kita bisa bercerita dan kita akan bisa memberikan nilai yang lebih, bukan cuma hanya nilai dari rupiah atau dari dolarnya saja, tetapi juga bisa memberikan value. Karena value itu bukanlah sesuatu yang hanya berdasarkan price atau berdasarkan harga saja, tetapi value juga termasuk yang menjadi nilai yang berarti atau momen yang berarti yang memiliki nilai yang menjadi kebutuhan atau menjadi sesuatu yang memberikan inspirasi bagi setiap orang. Nah, dari cerita ini pun juga saya ingin supaya kita bisa menyadari bahwa hidup kita pun juga memiliki nilai. Bukan cuma didasarkan oleh harga, bukan cuma hanya berdasarkan oleh price tag, tetapi juga berdasarkan oleh nilai hidup kita, karya yang kita berikan kepada orang lain, dan juga bagaimana kita bisa menikmati hidup kita ini sesuai dengan apa yang sudah kita cita-citakan. Oleh karena itu, guys, marilah kita coba dengan keajaiban storytelling ini, kita bisa bercerita, kita bisa memberikan cerita kita kepada orang lain, dan siapa tahu orang lain bisa memberikan manfaat, mendapatkan manfaat juga, dan kita pun juga bisa memberikan nilai yang terbaik juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saat video ini direkam adalah di tahun 2021, dan di bulan Desember sebentar lagi sudah mau selesai di tahun 2021. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali perjuangan-perjuangan yang sudah kita lakukan di tahun 2021 ini dan tahun-tahun sebelumnya. Saya yakin dan percaya kalau
guys bisa melihat video ini berarti artinya saya sangat bangga dengan Anda semua karena guys sudah memberikan potensi semangat di dalam kehidupan, dalam memperjuangkan kehidupan. Kenapa tidak untuk coba kita sama-sama sharingkan cerita kita, memberikan sharing yang terbaik, memberikan storytelling yang terbaik kepada orang lain. Sehingga sebelum kita menutup tahun di tahun 2021 ini, kita bisa memberikan yang terbaik juga, bukan cuma hanya barang, bukan cuma parcel, bukan cuma apapun, tapi kita bisa men-sharingkan sesuatu yang berharga. Dan sehingga dengan sharing yang berharga ini siapa tahu memberikan inspirasi kepada orang lain, seperti halnya dengan keajaiban storytelling yang tadi sudah saya katakan. Baik itu melalui Rob Walker yang hanya benda $1 atau $2 akhirnya ditambahkan dengan cerita menjadi nilai yang sangat berharga. Oleh karena itu, silakan memberikan komen yang ada di bawah, silakan berikan komen, dan jika suka terhadap video ini, silakan berikan like-nya, dan mari untuk saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua yang menonton video ini bisa subscribe di video saya, channel saya ini, dan kalau sudah subscribe, berikan tanda klik loncengnya supaya bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Dengan saya Yakob dan follow Instagram saya @yakob.utama dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, tetap semangat dan tetap sehat selalu. Sampai jumpa.